Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dan minta dengan kasih Pak Iman memimpin di dalam doa firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena sore hari ini, oleh karena anugerah Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun lewat Zoom, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan yang boleh mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, untuk kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari berbicaralah Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap kami tidak ada yang terlewati satu orang pun oleh berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hamba-Mu Tuhan yang akan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Pak Ian, mulut bibirnya ya Tuhan Yesus, untuk boleh menyampaikan apa isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang campur tangan di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan pada sore ini Tuhan, kami nyatakan bahwa setiap kami siap untuk membuka hati kami, membuka telinga kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Mas Iman. Tadi doanya mengatakan, dan saya senang doanya mengatakan bahwa firman Tuhan itu mengubah kehidupan ya. Memang firman Tuhan itu memang mengubah hidup kita. Kalau kita rajin membacanya, merenungkannya, dan mau menerapkannya, maka firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Karena tidak sekedar firman Tuhan itu atau Alkitab itu buku biasa ya, tapi mengandung kuasa di dalamnya yang bisa mengubah kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita akan sama-sama belajar. Sore hari ini saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Tetapi kita melihat ada dua versi di sini. Versi yang pertama itu menurut terjemahan bahasa Indonesia, dan versi yang kedua menurut terjemahan sederhana Indonesia. Ya, kita melihat dua versi ini dan kita coba menggali atau kita coba untuk melihat apa yang firman Tuhan mau katakan bagi kita, apa yang Tuhan mau pesankan bagi kita mengenai ayat ini. Adapun judul firman Tuhan sore ini adalah Allah memenuhi keperluanmu. Ya, kita melihat saudara dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu di dalam versi terjemahan baru. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani, yaitu kemuliaan surgawi kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Ya, Allah yang saya layani, kata Rasul Paulus ya. Nah, kalau kita melihat ayat ini merupakan janji, tetapi juga mengandung di dalamnya harapan bagi kita. Harapan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, saudara-saudara. Ada amin? Amin. Amin ya. Nah, saya mencoba mulai dari ini ya. Saya sering sekali
menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu ya. Jadi ada satu teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini seorang father atau seorang pendiri dari psikologi humanistik. Nah, dia seorang ahli psikologi ya tentunya. Dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkatan kebutuhan hidup. Nah, di situ ada gambar piramida kan. Yang pertama itu kebutuhan fisik atau fisiologi, kemudian yang kedua keamanan, yang ketiga sosial, yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ ya piramid. Jadi mulai dari bawah sampai ke atas itu mulai mengecil. Tetapi yang paling besar di kebutuhan manusia menurut Maslow adalah kebutuhan fisik yang berupa makanan, kebutuhan kita sehari-hari. Lalu yang kedua itu tentang keamanan kita, kestabilan kita. Kemudian sosial, hubungan kita satu dengan yang lainnya. Status, ya, penghargaan, kemudian prestasi. Ini menurut teori Abraham Maslow. Dan ini tidak disanggah lagi oleh ilmu pengetahuan psikologi khususnya ya. Tetapi ada satu hal yang kurang kalau kita melihat dari sisi firman Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya ada satu kebutuhan real nih manusia, kebutuhan yang sangat-sangat real dari manusia itu adalah ada di dalam rohnya. Kebutuhan yang nyata dari manusia sebagai makhluk rohani itu ada di dalam rohnya. Nah, manusia yang berdosa itu selalu merasakan satu kekosongan di dalam jiwanya atau dalam rohnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kan dia terpisah dengan Tuhan ya. Sehingga ada satu kekosongan di dalam jiwa manusia itu, kekosongannya adalah kerinduan untuk terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itulah manusia yang berdosa itu, dengan segala upayanya, dia berusaha agar terhubung dengan Allah. Maka lahirlah yang namanya agama-agama. Tetapi agama tidak menyelamatkan manusia. Jadi usaha manusia, usaha agama untuk menghubungkan manusia dengan Allah itu sia-sia. Nah, oleh karena itu Allah sendiri yang bisa menghubungkan dirinya sendiri dengan manusia. Makanya Allah itu sendiri turun ke dalam dunia melalui memberikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menjembatani, menghubungkan antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri gitu. Maka ketika manusia sudah terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, ada itu tadi terkoneksi, maka kekosongan dalam jiwanya itu sudah tidak ada lagi karena ada Roh Kudus yang masuk dalam hidupnya. Nah, saya memberikan satu contoh, misalnya mungkin Bapak Ibu pernah membaca kesaksian dari seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus. Agustinus seorang yang sangat pintar sekali, sangat pintar luar biasa, tetapi kepintarannya itu tidak bisa menutupi kekosongan di dalam jiwanya. Di dalam satu karyanya, dalam satu bukunya dia pernah mengatakan, jiwaku tidak akan pernah mengalami ketenangan sampai aku mendapatkan perhentian di dalam Tuhan. Dan sampai akhir dan suatu ketika dia kemudian bertobat kepada Tuhan, baru dia merasakan ada damai, sejahtera, sukacita di dalam hidupnya. Nah, saya ingin juga memberikan beberapa contoh misalnya. Nanti kita masuk, saudara, ini masih pengantar ya. Di dalam 2 Samuel misalnya, dalam 2 Samuel 7 ayat 1-11 tentang Daud. Daud kita tahu dia menjadi raja di Yerusalem, ya, raja Israel. Nah, dia tidak hidup di dalam kekurangan. Dia bersama istri, anak-anaknya, dan keluarganya. Dia tidak kekurangan satu apapun. Semua kebutuhannya tercukupi. Dia punya istana yang berdiri megah. Dia sudah merasa aman. Bahkan keamanan di seluruh negeri ya. Kemudian dia menikmati rasa cinta, baik dalam keluarganya, maupun cinta di tengah umat Israel. Dia dicintai sebagai seorang raja oleh rakyatnya. Di mana-mana dia dihormati,
kemudian dia bebas mengaktualisasi dirinya, menyumbangkan tenaga pikiran, karya, dan hartanya untuk rakyatnya. Jadi kalau kita melihat kehidupan Raja Daud ini, boleh dikatakan dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam hierarki. Kalau menurut ilmu dari Abraham Maslow, ya, dari kebutuhan fisik, fisiologis sampai aktualisasi diri, dia sudah memenuhi semua itu. Tetapi ternyata saudara itu belum nyatanya hatinya belum tenang. Dia sudah mencapai semua itu. Dia sudah sudah mencapai dari sisi fisik, fisiologinya, kemudian keamanan, penghargaan, apalagi tadi satu, sosial, kemudian aktualisasi. Dia sudah mencapai semua itu. Tetapi toh ternyata hatinya ternyata belum tenang. Jiwanya tidak merasa nyaman. Kenapa? Di dalam relung hatinya yang paling dalam itu masih ada lubang yang tidak pernah terisi, tidak pernah lega sebelum itu dipenuhi. Yaitu apa? Dia dan rakyatnya itu belum mempunyai bait Allah. Bait Allah adalah tempat mereka menyembah Allah. Nah, sementara pada waktu itu, ketika Raja Daud berkuasa, rumah Allah itu masih berbentuk kemah yang dipindah ke sana kemari. Berbentuk kemah ya, kemah suci. Jadi dia merasa sungguh malu di hadapan Allah karena istananya itu berdiri dengan megah, kamar-kamarnya indah, ruangan demi ruangannya luas, tetapi rumah Allahnya itu berupa kemah. Itu yang menjadi hatinya itu tidak mengalami ketenangan gitu ya. Nah, karena itu ia menyampaikan keinginan itu untuk membangun bait Allah itu kepada Nabi Nathan. Supaya apa? Supaya dia dapat bersekutu dengan Allah bersama dengan bangsanya itu dengan tenang, berkomunikasi dengan Allah melalui firman-Nya, bahkan di dalam bait Allah itu dia dapat mempersembahkan korban, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa serta menyembah Tuhan di situ. Tetapi lagi melalui Nabi Nathan, Tuhan kemudian menjawab bahwa Daud itu tidak bisa membangun bait Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 22 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, alasannya kenapa Daud tidak bisa mendirikan bait Allah karena Daud telah banyak menumpahkan darah. Jadi dalam peperangan-peperangan yang besar. Dan hanya anaknya Salomo yang bisa mendirikan bait Allah. Jadi kita melihat di sini Saudara, Daud ya sampai matinya dia tidak bisa mendirikan bait Allah. Ada kekosongan, kerinduannya untuk mendirikan bait Allah tidak kesampaian gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke bagian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kita mau belajar apa sih maksud daripada Rasul Paulus mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita mempelajari surat Filipi, khususnya jemaat Filipi itu jemaat yang bagi saya itu jemaat yang spesial. Jemaat yang luar biasa. Jemaat ini punya jiwa memberi yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang mau Paulus luruskan, ya, kalau saudara membaca pasal 4, ya, kalau tidak salah mulai dari ayat 1, itu kan Paulus berbicara tentang terima kasihnya atau ucapan syukurnya tentang pemberian jemaat. Nah, Paulus di situ ingin meluruskan makna tentang ucapan syukurnya atau terima kasihnya kepada jemaat di Filipi. Sebab ada kemungkinan ada salah pengertian dari jemaat. Karena itu Paulus merasa perlu untuk menjelaskan makna dari pengucapan syukurnya. Nah, karena pada waktu itu jemaat Filipi sudah banyak mendukung pelayanan Paulus, ya, mendukung dalam artian memberikan dana pelayanan untuk pekerjaan misinya Paulus, ya. Paulus ingin menyadari kepada jemaat di Filipi itu bahwa pemberian mereka itu merupakan satu bukti nyata kalau Tuhan itu sudah memenuhi kebutuhan mereka. Itu ya. Jadi pemberian donasi, pemberian
dana pelayanan misi yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus itu, Paulus mau katakan, itulah satu bukti kalau Tuhan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan sudah memberkati mereka. Dan sampai surat itu ditulis, mereka masih terus mendukung pelayanan. Allah masih menggerakkan hati mereka untuk mendukung pelayanan. Paulus itu juga nyatakan bahwa itu juga bukti pemenuhan Allah atas mereka. Jadi itu yang Paulus mau luruskan, saudara-saudara. Ya, karena ada sedikit salah pengertian. Nah, kita lanjut. Bagi Paulus sendiri, hal terpenting dalam hal memberikan persembahan itu bukan besarnya jumlah persembahan. Nah, di sini yang saya melihat ada hal yang luar biasa kepada setiap kita yang punya jiwa memberi untuk pekerjaan Tuhan itu. Ada keuntungan lain. Itu menurut Paulus ya, ada keuntungan lain. Apa itu keuntungannya? Yaitu buah dari memberi itu sendiri. Apa itu buahnya? Yaitu hati yang melimpah di dalam memberi. Dengan sendirinya Allah melimpahkan hati yang melimpah dalam memberi. Jadi jemaat itu dikaruniakan oleh Tuhan hati yang dermawan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan yang makin memperbesar keuntungan mereka adalah bahwa pemberian mereka itu dicatat oleh Tuhan. Dicatat di dalam kekekalan. Itu bukan pemberian yang biasa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pemberian setiap kita, ya, semua kita di sini, saya sangat percaya jiwa memberi kita ini tinggi-tinggi, ya kan? Nah, dalam pemberian ada realitas, pengalaman pergaulan dengan Allah yang hidup. Saya percaya orang yang memberi pekerjaan Tuhan itu, dia pasti punya pengalaman pergaulan dengan Allah yang hidup itu baik. Misalnya saya nih sebagai hamba Tuhan ya, Pak Fran hamba Tuhan. Nah, ini menurut saya ya, tafsiran saya, bukan tafsiran saya sih, ada beberapa sumber yang saya baca, bukan yang saya baca. Kami ini sebagai hamba Tuhan ini masuk golongan, kalau dalam perjanjian lama itu masuk golongan orang Lewi sebenarnya. Karena kami hidup dari pelayanan. Gitu ya. Ada yang mengatakan kalau hamba Tuhan itu nggak wajib dia memberikan persembahan perpuluhan. Karena dia sebenarnya hidup dari perpuluhan itu sendiri. Gitu ya. Tapi ya ada banyak versi ya. Terserah mau versi yang mana kita. Gitu ya. Tetapi tidak menampik kemungkinan juga, saya percaya walaupun mungkin kami ini hamba Tuhan, tetapi kami juga memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya setiap tahun, walaupun tidak besar jumlahnya, ada orang yang kami juga mendukung, walaupun kami hamba Tuhan ya. Itu seorang hamba Tuhan yang di kampung sekali, di desa. Mungkin dalam setahun kami tidak memberi mungkin setiap bulan gitu. Kami nggak bisa memberi setiap bulan. Tapi setahun mungkin bisa 3 kali kami mendukung hamba Tuhan ini. Gitu ya. Nah, saya tidak menuntut dia membalas saya, karena saya tahu saya memberi karena berkat yang saya terima juga itu dari Tuhan. Gitu. Maka tadi Allah yang akan membalasnya. Setiap pemberian kita itu Allah yang akan membalasnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan dan mengajarkan kepada orang percaya yang ada di Filipi bahwa Allah akan melakukan apa yang tidak dapat Paulus lakukan. Apa yang tidak dapat Paulus lakukan? Yaitu membalas setimpal semua hal yang dilakukan jemaat Filipi. Misalnya jemaat Filipi mungkin memberikan persembahan yang ya saya nggak tahu ya nilainya, nggak ada dibilang di Alkitab ya, di surat Filipi nggak ada dibilang berapa gitu ya. Dan Paulus nggak bisa membalas itu, nggak bisa mengembalikan, katakanlah begitu ya. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus yang lebih besar dari segala sesuatu akan membalas mereka dengan berkelimpahan.
Allah memberikan apa yang kita perlukan dan bukan apa yang kita inginkan. Nah, ini menarik yang di sini, saudara. Kebutuhan itu bukan sekedar materi. Banyak orang kalau bicara tentang kebutuhan, pasti lari-larinya ke materi gitu ya. Uang atau apa gitu ya. Tapi menarik itu kalau kita bicara tentang firman Tuhan. Kebutuhan itu bukan sekedar materi semata-mata. Ada banyak kebutuhan yang lain. Misalnya, Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan peran. Peran apa? Peran kita sebagai orang tua. Peran kita sebagai suami. Peran kita sebagai istri, anak, atau mungkin mertua atau menantu atau pelayan Tuhan atau jemaat atau teman atau sahabat dan lain-lain. Tuhan bisa memenuhi kebutuhan peran kita. Kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, atau kita bisa menjadi suami yang baik, Tuhan akan memenuhi itu bagi kita. Atau kita bisa menjadi istri yang baik bagi suami kita, yang yang mendukung suami, ya, yang menjadi teman bagi suami, maka Allah akan memenuhi bagaimana menjadi seorang istri yang baik gitu ya bagi suaminya. Maka Allah akan berikan kebutuhan peran itu dengan baik. Juga ada kebutuhan spiritual. Tuhan juga akan penuhi kebutuhan spiritual atau kebutuhan rohani bagi kita. Dalam hal pengampunan misalnya, orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, orang yang suka mendukung pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mampukan dia di dalam hidup dalam mengampuni. Atau di dalam ketika menghadapi tekanan masalah, dia akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi masalah. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat secara luas ya tentang kebutuhan kita gitu. Pemenuhan kebutuhan yang Allah sediakan bagi kita. Tidak sekedar Allah menyediakan atau memenuhi kebutuhan kita dari sisi jasmani saja. Lalu ada kebutuhan temporal. Misalnya tekanan ekonomi, kebutuhan pekerjaan. Tuhan sanggup menyediakan itu bagi setiap kita. Kebutuhan fisik, kesehatan, masa depan hari tua, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan ini, banyak pengalaman telah kita alami ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap pertolongan yang diberikannya bagi kita? Sudahkah kita melihat atau merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap pertolongan yang diberikannya bagi kita? Nah, ini yang paling penting sekali bagi kita, Bapak Ibu. Dari semua pemenuhan Allah akan kebutuhan kita, ingat sekali lagi, itu bukan esensinya. Esensinya adalah kemampuan kita menangkap relasi yang indah dengan Tuhan. Dan bagaimana kita memenuhi tujuan hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi ada dua hal yang esensi. Kalau kita bicara tentang tadi, pemenuhan kebutuhan hidup. Allah memenuhi kebutuhanmu. Seperti tadi tema pada sore hari ini ya. Allah memenuhi keperluanmu atau kebutuhanmu. Allah akan memenuhi kebutuhan kita kalau esensinya kita tangkap. Esensinya apa? Kita berrelasi dengan indah dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan manis dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan tiap-tiap hari. Kemudian kita mengerti, memahami tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Saya percaya orang yang punya relasi dengan Tuhan itu akan Tuhan pelihara. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pasti Tuhan pelihara. Istri saya itu selalu bilang begini. Kalau saya bilangnya begini, banyak berdoa, banyak berkat. Nah, kalau istri saya bilang, lupa. Keluarga suami istri itu mesti kompak satu gitu. Sehati, itu berkat itu pasti
datang. Itu memang benar Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita banyak berdoa, berkat juga banyak datang. Kalau kita satu hati, suami istri satu hati nih, berdoa, pasti berkat juga banyak datang. Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Tapi kalau misalnya suami istrinya ngadap barat, istrinya ngadap timur, wah, gimana itu bisa nanti berkat Tuhan? Tuhannya bingung kok. Istrinya ngadap sana, ngadap timur, istrinya ngadap barat gitu ya. Jadi Tuhan sendiri bingung melihat gitu. Gimana nanti aku mau berkati anak-anakku ini, kata Tuhan kan? Karena nggak ada kekompakan, istri suami nggak kompak. Mesti kompak, dalam rumah mesti kompak, harus bangun mesbah doa. Jadi bangun relasi dengan yang indah dengan Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan ingin kita mempunyai tujuan hidup yang terarah padanya. Nah, terakhir, saya ingin kita melihat apa sih tujuan hidup kita itu di dalam Tuhan. Ini terakhir ya. Ada 5 tujuan Allah dalam hidup kita. Ini saya ambil dari satu buku ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu nih, buku dari mana saya ambil ya. Nah, 5 tujuan Allah bagi hidup kita itu apa? Pertama, kita dirancang untuk kesukaan Allah. Apakah kita pribadi sudah menjadi kesukaan Allah? Tuhan tersenyum melihat kita. Apakah keluarga kita, Tuhan itu tersenyum dengan keluarga kita. Kita dirancang untuk kesukaan Allah. Yang kedua, kita ini dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Ya. Gereja itu adalah keluarga Allah. Jemaat satu sama lain keluarga Allah. Kita saudara seiman. Tapi seringkali jemaat satu dengan yang lainnya berantem. Kan? Nggak tercapai tujuan Allahnya. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani. Nah ini, dibentuk untuk melayani, dan yang kelima, diciptakan untuk sebuah misi. Orang percaya harus terlibat di dalam melayani dan juga terlibat dalam sebuah misi. Jadi kembali ke tema kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Tadi esensinya itu ada 2. Kalau kita ingin melihat pemenuhan Allah terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kalau kita ingin melihat pemeliharaan Allah terjadi dalam kehidupan keluarga kita, esensinya tadi ada 2. Kita harus membangun satu relasi persekutuan yang indah tiap-tiap hari dengan Tuhan. Dengan Tuhan, dengan keluarga, ya, satu hati. Yang kedua, kita mesti memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, tujuannya apa ya, Yang ini, 5. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang luar biasa. Walaupun cuman berapa ini kitanya? 6. Per-6 ya. Perangkatnya 6. Luar biasa. Saya percaya kita luar biasa. Keluarga Pak Kus yang luar biasa. Mas Iman, luar biasa sekali. Pak Fran, luar biasa. Siapa lagi? Imran. Joni. Ada Joni ya, luar biasa. Dan yang menonton YouTube ini ya, luar biasa. Lumayan, Mbak Didi. Ya, saya kira ini firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.